Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk ketua kelasnya untuk membuka. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Siapa yang hari ini tidak hadir? Aldi. Kemudian Aldi ya? Iya. Aldi sakit? Sakit. Kemudian Rizal? Sakit. Tiga aja? Tiga ya. Oke. Nah, di sini kita pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang Harus lihat. arti dan bohong. Oke. Nah, sebelumnya gimana kabarnya hari ini? Ya, tadi kan di jam pertama itu kalian olahraga, sekarang perasaannya gimana? Walaupun tetap kalian merasa capek, kalian tetap semangat sampai sore nanti kalian bisa belajar. Oke, nih ada dua kalimat yang bisa dijadiin motivasi. Yaitu yang pertama itu adalah seorang ayah berkata kepada anaknya, nah jangan hinakan dirimu dengan meminta-minta. Kerja keraslah dengan apa yang kamu miliki walaupun hasilnya hanya setetes air. Nah yang kedua, ya orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang gigih dan pantang menyerah. Nah maksudnya di sini ya kita harus terus kerja keras supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Walaupun hasilnya yang kita dapatkan sekarang itu hanya setetes air ya, terbilang kecil atau sedikit, tapi kita tetap harus semangat. Ya. Nih, tujuan pembelajaran kita hari ini ada tiga. Yaitu yang pertama, menganalisis konsep arus listrik dalam rangkaian tertentu. Yang kedua, memahami konsep hukum Ohm. Yang ketiga, melakukan percobaan umum secara virtual dengan menggunakan pet simulasi. Nah, oke, Ibu bagikan kelompoknya sesuai dengan yang kemarin kalian sudah lakukan atau sudah pretest itu. Nah, untuk kelompok 1 itu ada Gisel, kelompok 2 itu ada kelompok 1 itu Gisel, ada Anissa, Dana, Alfat, Naila, dan Didi. Oke. Nah, kelompok 2 itu ada Fatia, Aldi, Aldi sakit ya. Kemudian Fakira, Ido, Ines, dan Ijal. Nah, berarti berkelompok yang kelompok 2. Kemudian kelompok 3 itu ada Ragil, Alia, Halindia, Alif, Tika, dan Kendra. Kelompok 4 itu ada Dina, Atta, Itiali, kemudian Kapi, dan Yaret. Kemudian kelompok 5 itu ada Ratu, Aldi, Intan, Ridwan, Radit, dan Zaki. Kemudian kelompok 6 itu ada Saskia, Civa, Lilis, Muniara, dan Rangga. Nah, silakan untuk pindah ke kelompoknya masing-masing. Ibu beritahu ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silakan yang pindah ke kelompoknya masing-masing. Saatnya jam 4. Baca sebuah wacana ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian baca wacananya karena tidak terlalu panjang. Kemudian kalian diskusikan untuk bisa merumuskan masalah di tahap kedua. Silakan. Baca dulu ya, jadi ini dibaca dulu sampai sini ya. Nanti kita buat pertanyaan. Baca aja dulu ya, nanti didiskusikan. Enggak.
pena sih. Sedang ngurusin. Oke, untuk tahap kedua, bagian merumuskan masalah atau identifikasi masalah sudah? Sudah. Oke, untuk kelompok satu silakan bacakan pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana penerapan hukum Ohm dalam pemasangan lampu sorot? Yang kedua, bagaimana konsep dari pemasangan lampu sorot? Yang ketiga, apa manfaat dari penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari? Oke, untuk kelompok dua silakan bacakan. Jadi identifikasi masalahnya yang pertama apakah hukum Ohm ditemukan, yang kedua penerapan apa yang digunakan masyarakat, dan yang terakhir siapa penentu hukum Ohm. Oke, untuk kelompok tiga silakan bacakan rumusan masalahnya, identifikasi masalah bacakan. Rumusan masalahnya, satu, pada sekitar tahun berapakah tradisi lampu colok di Bengkalis mengalami perubahan dan kemajuan yang cukup besar? Dua, tradisi lampu colok pada masa lampau terbuat dari apa dan sebutkan fungsinya? Tiga, siapakah ilmuwan Jerman yang mengukur arus dan gama serta hubungan antara keduanya? Apa fungsi hukumnya? Oke, untuk kelompok empat silakan bacakan. Yang pertama, siapa pencetus Ohm? Terus yang kedua, apa yang harus diperbesar di antara tegangan, hambatan, arus listrik jika nyala lampunya terang dan mata. Yang ketiga, hukum Ohm diterbitkan atau dicetuskan pada tahun. Oke, kelompok lima. Yang pertama, apa fungsi sama-sama dengan kapal? Sama-sama mengalami perubahan dan berapa? Dan terakhir, apa yang dipakai Oke, kelompok enam silakan. Problem statement. Satu, apa hubungan antara tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan listrik dalam sebuah rangkaian listrik? Dua, apa hubungan hukum Ohm dalam pembuatan lampu colok di Bengkalis? Ketiga, di antara tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan, mana yang harus diperbesar agar nyala lampu lebih terang? Oke, hebat semangat untuk tangan kita semua. Oke, pertanyaannya memang bagus-bagus semua ya. Tapi ada pertanyaan yang Ibu harapkan dari wacana tersebut. Yaitu yang pertama, bagaimana konsep dari lampu colok yang diterapkan atau yang dibuat itu bagaimana konsepnya? Baik itu dari segi misalkan dia pada saat kapan dia menggunakan atau pada saat itu lampu colok itu dibuat. Nah, yang kedua itu bagaimana sih penerapan dari hukum itu sendiri? Nah, mungkin ada beberapa yang sedikit melenceng atau tidak sesuai dengan Ibu yang harapkan, tapi kalian hebat semua. Nah, yang selanjutnya itu bagian tahap ketiga. Tahap ketiga itu pengumpulan data. Bisa kalian buka di bagian tahap pengumpulan data. Nih, ada dua video tentunya yang harus kalian tonton. Ibu share di sini. Jadi kalian perhatikan, kemudian kalian catat, kalian jawab pertanyaan pada tabel 1. Ya, ini untuk video pertama. Udah, setelah itu diletakkan. Selanjutnya kita akan bahas materi yang disebut sebagai listrik finance. Apa yang disebut sebagai listrik finance? Persoalannya listrik finance itu adalah cara ilmu belajar listrik yang bergerak dinamis bergerak atau disebut sebagai mengalir. Ada yang disebut sebagai arus alir, sama itu yang mengalir disebut sebagai arus. Oke, ini tadi adalah video 1 untuk mengisi tabel 1. Sudah sambil mengisi. Sudah? Oke, kita lanjut ke bagian 2. Video kedua bisa disimak dan yang ke bagian untuk mengisi ke tabel kedua. Sekali lagi dilakukan dalam penelitian. Tadi kita mengatakan mengenai beberapa kelemahan dengan listrik, khususnya hukum yang paling dasar dalam hubungan terkait listrik, yaitu voltage. Satu Ohm diperjelaskan dari teori fisika gabungan yang bernama Joule lima Ohm. Teori ini menjelaskan hubungan antara tegangan listrik atau voltasi, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Sebelum lanjut ke teori lima Ohm, mari terlebih dahulu kita pelajari apa. Kenapa Pak? Kok begitu? Dia nggak ada aliran listriknya, tapi tegangannya 120. Mungkin kayak apa konsep pembuatan Bu Wisnu Bisa sebetulnya intinya dirubah positif sama negatif. Oke, sekarang tahap kelima itu bagian verifikasi atau pembuktian. Tadi kalian sudah melakukan percobaan, sudah diolah datanya untuk mencari arus. Nah, sekarang tahap bagian verifikasi itu adalah menjawab 3 pertanyaan yang ada di LKPD. Silahkan dijawab. Ibu beri waktu 10 menit.
Sudah? Oke, berarti ya semua udah bisa langsung kita presentasi ya. Oh, siapa yang presentasi? Bu. Oke. Silakan Bapak Bukna presentasi. Bagaimana hubungan kuota listrik dengan hambatan dan hasil ketebalan sama satu? Jadi kesimpulannya jika tegangan tetap dan hambatan makin besar maka arus akan semakin kecil. Yang kedua, bagaimana hubungan kuota listrik dengan tegangan berdasarkan hasil ketebalan tabel 2? Jadi kesimpulannya jika hambatan tetap dan tegangan semakin besar maka arus akan semakin besar. Yang ketiga, jika misalnya tegangan dan kuota listrik mempengaruhi nyala lampu maka hal apa yang dapat dilaksanakan kepada masyarakat agar nyala lampu colok dipasang semakin terang. Tulisan alasannya. Jadi jika ingin nyala lampu colok semakin terang maka harus berpusat tegangan dan kuota listrik dan yang kecil maka cahaya lampu yang akan keluar harus semakin terang. Sedangkan jika hambatannya itu besar maka cahaya lampu yang akan keluar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, apa saja kesimpulan yang diperoleh? Kesimpulannya adalah kuota arus dan tegangan dan hambatan dibanding sama maka dari itu jika salah satu semakin yang lainnya akan semakin besar, begitu pun sebaliknya. Kuota arus dan hambatan dibanding terbalik, maka jika salah satunya lebih besar maka yang lainnya akan lebih kecil. Jadi ketiganya saling mempengaruhi baik tegangan, kuota arus dan hambatan. B. Berdasarkan hasil pengolahan data, jawablah pertanyaan yang telah kalian buat pada bagian permasalahan. 1. Jadi hubungannya ketiganya saling mempengaruhi dan saling berhubungan dalam listrik. Kedua, karena dalam pembuatan lampu apa yang dihasilkan bisa lebih terang dekat dasar ilmu yang ada dalam hukum laut. Dan tiga, arus yang lebih terbesar adalah tegangan dan kuota listrik agar hasilnya lampu lebih terang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hebat ya untuk kelompok 6. Untuk kelompok yang lain bisa next waktu nanti kita giliran. Nah, untuk yang sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Alvan. Ya, jadi kita hari itu udah belajar arus listrik dan hukum ohm. Jadi hukum ohm itu rumusnya adalah V sama dengan I dikali R, di mana arus listrik itu berbanding lurus dengan tegangan dan harus juga berbanding sekali dengan hambatan. Jadi di mana semakin besar tegangan maka kuat arus akan semakin besar, dan sebaliknya pada saat hambatan itu semakin besar maka kuat arus juga akan semakin kecil. Oke, terima kasih. Oke, bagus ya. Oke, ini tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, selanjutnya ini rencana tindak lanjut kita nanti pertemuan selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Nah, di rumah nanti silakan kalian pelajari mengenai rangkaian listrik. Itu ada 2, rangkaian seri dan paralel.